Selamat malam Ibu, selamat datang kembali di Bimbel Harapan. Selamat malam. Malam, Mbak. Malam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Fitri sebagai moderator malam hari ini, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu, Ibu. Berdoa mulai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nanti batuk pilek terus. Sini sampai. Baik, berdoa selesai. Untuk Ibu-ibu, untuk pengajian malam hari ini ada Ibu Heni Sulistiawati. Ya, Ibu, izin untuk membacakan CV dari Ibu Heni Sulistiawati. Ibu Heni Sulistiawati, SST, MZ. Beliau beliau lulusan dari Magister Kedokteran Keluarga Universitas 11 Maret, Solo, lulusan tahun 2012. Kemudian beliau bekerja di IPKES Insan Cendekia Medika Jombang pada bulan Desember 2009 sampai saat ini. Kemudian beliau menjadi sekretaris prodi D3 Kebidanan pada tahun 2022 sampai 2026. Untuk rundown kelas hari ini, yang pertama ada opening. Pada pukul 18.45 sampai dengan 19.00. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan soal 1 pada pukul 19.00 sampai 20.00. Kemudian break pada pukul 20.00 sampai 20.15. Nah, break di sini bisa dipakai untuk istirahat terlebih dahulu atau bisa dipakai untuk sesi diskusi mengenai soal-soal Ibu-ibu, dan dilanjutkan kembali dengan pembahasan soal 2 pada pukul 20.15 ini sampai 21.00. Kemudian di sini ada peraturan kelas. Yang pertama, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Jika tidak sesuai, peserta akan diremove dari ruangan. Setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Peserta dapat bertanya melalui kolom chat dengan menggunakan format nama, institusi, dan pertanyaan. Kemudian, pengajar akan menjawab Q&A secara langsung saat break atau melalui grup WA tergantung referensi pengajar. Kemudian, peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana pelatihan pribadi. Ibu, ini silakan Ibu, saya izin stop test screen ya Ibu. Ya, baik, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak. Mbak siapa ya tadi kok saya kurang dengarin tadi? Mbak Fitri, Ibu. Mbak Fitri ya? Iya, Ibu. Iya, terima kasih Mbak Fitri waktunya. Selamat malam Ibu-ibu bidan. Bagaimana kabarnya malam ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, iya. Sudah siap ya untuk belajar membahas soal uji kompetensi? Siap, Bu. Siap. Iya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut. Mbak Fitri, ini berarti saya memberikan slide yang soal nomor 1 ya. Terus setelah itu dijawab dulu ya sama peserta. Ibu, untuk satu soal biasanya diberikan waktu 45 detik Ibu untuk membaca soal.
Dan nanti 15 detiknya untuk menjawab di polling, Ibu. Biasanya untuk menjawab bisa dijawab di polling, Ibu. Nanti saya keluarkan polling, Ibu. Berarti ini dibacakan atau peserta yang membaca? Peserta biasanya Ibu yang baca. Ya, Di baik. sampai 45 detik, Ibu, untuk Ya, baik. membacakan soal. Terima kasih. Ya, Baik, Mbak Ibu. Fitri. Oke, silakan Ibu-ibu. Sudah? Izin, Ibu, untuk jawaban terbanyak yaitu A, Ibu. Ya, ya baik. Ada yang B ya, ada C sedikit, D juga lumayan banyak ya. Oke, langsung kita bahas ya Mbak Fitri ya. Boleh, Ibu, silakan. Ya, betul sekali jawabannya adalah A, persiapan persalinan. Kenapa? Karena tadi yang ditanya itu adalah pertanyaannya, apakah KIE yang tepat pada kasus tersebut ya, KIE. Kemudian kita harus melihat kasusnya. Soalnya kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah mengeluh khawatir akan persiapan persalinannya. Jadi jelas ya, untuk jawabannya adalah A karena pasien itu tadi mengeluh khawatir akan persiapan persalinannya. Jadi ibunya pasiennya itu pada saat menjelang persalinan itu takut, khawatir. Jadi apa saja yang harus disiapkan? Siapa yang akan menolong, di mana akan melahirkan, siapa yang akan membantu dan menemani persalinan. Kemudian kemungkinan persiapan donor darah ya, yang sesuai dengan golongan darah ibu. Kemudian metode transportasinya sudah disiapkan apa belum? Itu yang harus diberikan KIE kepada ibu yang khawatir untuk persiapan persalinannya serta dukungan biaya. Biayanya pakai apa? Pakai mandiri atau pakai BPJS atau KIS seperti itu. Nah, untuk jawaban yang lain yang seperti tanda-tanda persalinan, kemudian tanda bahaya TM3, ada adaptasi psikologi TM3 dan lainnya itu tadi, itu memang jawaban betul ya. Karena apa? Karena di soal tadi itu memang TM-nya TM3, tetapi KIE-nya kurang tepat kalau memang yang ditanyakan adalah KIE, serta kata kuncinya kan mengarah ke ibunya khawatir akan persiapan persalinannya. Jadi jawaban A, persiapan persalinan memang jawaban yang benar ya. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Kayak gini langsung tanya atau gimana Mbak Fitri? Lanjut, Bu. Lanjut ya, oke. Oke, langsung nomor 2.
Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu A dan dominan dan E. Bu. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira ini pesertanya pinter-pinter deh. Jawabannya adalah memang benar A. Untuk kata kuncinya apa? Plasenta lahir lengkap, TFU 3 jari di atas pusat, Kandung ya. kemih penuh. Kandung kemih penuh, Kandung iya. kemihnya penuh. Agak lelah. Baru 30 menit habis Baru makan. 30 menit, ya, betul. Iya, betul sekali ya. Untuk kata kuncinya adalah ini tadi. Ibu merasa lelah pasca salin 30 menit, plasenta lahir lengkap, TFU 3 jari di atas pusat, perdarahan normal, dan kandung kemih penuh. Tadi jawabannya ada A dan E. Ya. Oke, kita bahas. Kenapa A? Melakukan kateterisasi itu tindakan yang paling tepat karena ibunya habis bersalin 30 menit. Ya, tidak mungkin ibu itu pasiennya habis bersalin 30 menit disuruh ke kamar mandi karena ibunya juga merasa lelah. Sehingga 30 menit itu ibu harus istirahat di ruangan ya, di kamar bersalin. Jadi ibu masih belum boleh untuk duduk, apalagi untuk berjalan ke kamar mandi. Jadi yang tepat adalah kateterisasi. Kemudian menyuntikkan metergen tidak mungkin ya, karena tidak ada yang mengarah ke perdarahan, sehingga jawaban ini tidak betul. Kemudian untuk yang C, melakukan masase uterus 15 detik tidak sesuai karena tidak ada data yang menunjukkan kontraksi melemah atau terjadinya perdarahan yang berlebih. Kemudian menyuntikkan oksitosin kedua 10 intraunit tidak sesuai karena pada kasus plasenta sudah lahir lengkap serta tidak adanya perdarahan. Membantu untuk BAK ke kamar mandi. Tadi ada yang masih menjawab ini. Nah, meskipun di kasus menunjukkan kandung kemih penuh yang berhubungan dengan TFU, tingginya TFU ya, namun membantu pasien ke BAK ke kamar mandi itu kurang tepat karena pasien itu baru saja melahirkan 30 menit yang lalu sehingga pasien tersebut dibutuhkan untuk istirahat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A, kateterisasi, gitu ya. Oke, lanjut. Recording in progress. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu A sebanyak 52% dan E 48% Ibu. Terima kasih Mbak Fitri. Ya, oke. Jawaban yang paling terbanyak adalah A 52% dan E 48%. Oke, kita bahas ya. Di sini kata kuncinya apa ini? Kata kuncinya adalah pembukaan 9 cm. Kemudian selaput ketuban masih utuh ya. Kemudian hotnya masih hot 2. Ya, ini kata kuncinya. Kemudian pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus di atas? Berarti tindakannya apa ini ya yang paling tepat? Kita tahu pembukaannya masih 9. Oke. Nih, ya. Jawabannya adalah E. Iya, betul. E. Tadi ada yang jawab A ya. A. Amniotomi. Amniotomi dilakukan apabila selaput ketuban belum pecah. Benar, tadi masih utuh ya. Tapi pembukaannya itu belum lengkap, masih 9 cm. Jadi tidak boleh dilakukan amniotomi. Kemudian memimpin persalinan dilakukan apabila pembukaan sudah lengkap serta hotnya sudah hot 4. Menyuntikkan oksitosin dilakukan apabila ada indikasi salah satunya kontraksi yang lemah. Tadi tidak ada yang menunjukkan seperti itu kasusnya. Kemudian D, melakukan pemeriksaan dalam. Dilakukan lagi dengan jarak 4 jam. Jadi
nggak mungkin kan dilakukan lagi. Soalnya apa? Dari kasus tadi itu sudah dijelaskan bahwa habis dilakukan pemeriksaan dalam, jadi tahu pembukaannya 9 cm. Nggak mungkin tindakan yang akan datang itu dilakukan pemeriksaan dalam, tidak. Jadi menunggu pembukaan lengkap. Ya, ini berdasarkan pemeriksaan dengan hasil normal dan tidak digarisbawahi, maka proses selanjutnya yaitu menunggu hingga pembukaan lengkap untuk dipimpin persalinan. Jadi kalau ini jawabannya E ya, yang betul ya, bukan A, karena itu tadi kita tindakan apa yang berarti kita menunggu dulu sampai pembukaannya lengkap. Kalau memang belum ditunggu belum pembukaan lengkap sampai 4 jam lagi, baru nanti dilakukan pemeriksaan dalam lagi. Tapi tadi kan tindakan apa selanjutnya ya. Jadi jawaban E yang paling benar, menunggu pembukaan lengkap. Oke. Soal keempat. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu A pada 68% dan B 8% dan C 10% dan D 12% dan E 2%, Ibu. Jawabannya Ya, baik. benar, Ibu. Ya, yang terbanyak adalah A. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Oke. Ini kata kuncinya apa? Ibu mengeluh lemas ya dan belum Ya. ada keinginan meneran. Pembukaan sudah Kemudian lengkap. Pembukaan sudah lengkap. pembukaan lengkap, ketuban Ya, 3 positif. kali. Iya, betul. 30. Kontraksinya 3 kali. Kemudian HB-nya 9 gram, berarti mengarah ke anemia ya, Bu ya? Ya. Oke. Betul ya, jawabannya adalah A, inersia uteri. Jadi, kita harus tahu inersia uteri itu apa. Ya, inersia uteri itu adalah his yang kekuatannya tidak adekuat. Jadi, untuk melakukan pembukaan serviks atau mendorong janin keluar itu tidak adekuat. Biasanya inersia uteri ini disebabkan oleh anemia, ya. Tuh, jadi kita harus tahu inersia uteri itu apa dulu ya. Nih, inersia uteri merupakan masalah potensial yang mungkin terjadi dikarenakan kata kunci yang sudah ada mengacu pada gejala inersia uteri, yaitu ibu belum ingin meneran, kontraksi yang tidak adekuat, pembukaannya sudah lengkap, ketuban positif, serta kepala masih di HO3. Inersia uteri biasanya terjadi dengan data potensial partes lama, ya, dehidrasi, kelelahan, infeksi intrapartum, dan gawat janin. Salah satu penyebab inersia uteri adalah anemia. Jika kekurangan zat besi dapat menimbulkan penyulit saat persalinan akibat inersia uteri karena berkurangnya kemampuan otot untuk berkontraksi. Faktor yang mempengaruhi kontraksi adekuat ada power, passenger, passage, psikologi ibu, dan penolong. Jadi ini salah satunya kontraksi yang adekuat atau yang mempengaruhi kontraksi tadi mungkin ibunya powernya ya, tidak ada kekuatan, ibunya mengeluh lemas dan belum ingin meneran. Mungkin itu ya. Tapi ini memang jawabannya adalah A. Kemudian B, his hipertonik, kontraksi yang berlangsung cepat ya. Sedangkan tadi kasusnya adalah hisnya itu tidak ada kuat. Kemudian fatal distress. Fatal distress itu tidak sesuai karena di kasus itu DJJ-nya 142 kali per menit.
Jadi masih normal. Memang normal. Kemudian laserasi perineum tidak sesuai karena pada kasus tidak menunjukkan adanya laserasi perineum karena belum terlaksananya persalinan. Meskipun itu tadi pembukaannya sudah lengkap. Kemudian partus presbytatus itu disebut dengan partus percepatan. Sedangkan di kasus menunjukkan belum terjadi proses kelahiran. Jadi yang benar jawabannya adalah A, inersia uteri. Oke, kita lanjut. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu D sebanyak 70%, kemudian C 23% dan A 1% Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitri. Wow, good job deh. Ibu-ibu bidan hebat. Pasti nanti kompeten nih. Ya, sekarang kita lihat untuk kata kuncinya apa ini, Bu? Plasenta tidak Placenta lahir belum lahir 30 menit. selama 30 menit, Bu. Iya, plasenta belum lahir selama 30 menit ya. Sudah Yang jelas tidak ya. ada Jadi apa perdarahan, kemungkinan? Bun. Iya, Tidak ada perdarahan Tidak dari tidak jalan ada lahir. perdarahan dari bulan jalan lahir. Oke, Kemungkinan kontraksi keras. perpesta. Oke. Tali pusat tidak bertambah. Tali pusatnya berada di Iya, tempat tampak tidak tali pusat berada di depan vulva dan tidak ada perdarahan dari jalan lahir. Oke. Jawabannya adalah D, retensio placenta. Kita lihat. Oke. Ini ya, betul sekali. Jawabannya adalah D, retensio placenta. Kata kuncinya sesuai dengan ibu-ibu sebutkan tadi, placenta belum lahir selama 30 menit, TFU setinggi pusat, kontraksi keras, kandung kemih kosong, tidak ada perdarahan dari jalan lahir. Ya, kalau dari jawaban A, atonia uteri, kan tidak mungkin ya Bu, karena kontraksinya di situ disebutkan keras. Kalau atonia uteri kontraksinya lemah dan pasti akan terjadi perdarahan. Ini berarti kita skip, berarti salah. Kemudian sisa plasenta merupakan penyebab terjadinya perdarahan persalinan yang terjadi setelah plasenta lahir. Namun di kasus tadi belum lahir selama 30 menit. Ya, jadi nggak mungkin ada sisa plasenta. Plasentanya belum lahir. Oke. C, plasenta perkereta merupakan plasenta yang tumbuh hingga menembus dinding rahim dan melekat pada organ lain seperti kandung kemih. Bukan ya, karena di kasus tadi tidak menunjukkan sampai penempelan plasentanya di mana, nggak menunjukkan seperti itu, sehingga plasenta perkereta ini salah atau tidak tepat. Retensio plasenta benar, suatu keadaan di mana plasenta tetap berada di dalam rahim dan belum dilahirkan selama 30 menit. Nah, itu tadi. Kemudian ada robekan dinding vagina, jelas salah ya, karena belum tidak menunjukkan adanya robekan dinding vagina atau laserasi ya. Jadi yang benar adalah jawabannya adalah D, retensio placenta. Good job ibu-ibu bidan. Oke, lanjut.
Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu E, dilanjutkan dengan A, 6A, C, dan D Ibu. Jawabannya beragam ya Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Wow, kita lihat ya. Kata kuncinya apa Ibu, Bu? Plasenta belum lahir 30 menit. Sudah disuntik oksitosin untuk yang pertama, Bu, tapi tidak ada tanda-tanda plasenta lahir, Bu. Oke, ya sudah diberikan suntik oksitosin yang pertama ya. Kemudian dilakukan penegangan tali pusat terkendali. Kemudian dan plasentanya belum lepas. Pada pukul 1.45 belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Tindakannya apa? Ya tadi jawabannya. Betul sekali Ibu-Ibu. Jawabannya adalah berikan suntikan oksitosin kedua sebanyak 10 unit per IM. Kata kuncinya tadi sudah diberikan suntikan oksitosin ya. Kemudian pembahasannya, kenapa bukan manual plasenta? Manual plasenta itu boleh dilakukan apabila sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta dan terdapatnya riwayat perdarahan serta plasenta belum lahir selama 30 menit. Sedangkan tadi belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta sehingga tidak boleh dilakukan manual plasenta. Kemudian sisa plasenta ya. Jadi sisa plasenta tidak mungkin karena tadi plasentanya belum lahir. KBE, kompresi bimanual eksternal, tindakan mengontrol dengan segera perdarahan postpartum serta menekan rahim di antara kedua tangan dengan maksud untuk merangsang rahim berkontraksi dengan mengurangi perdarahan yang disebabkan oleh atonia uteri. Tidak ya, karena tidak ada yang menunjukkan seperti itu kasusnya. Jadi kasusnya hanya plasenta belum lahir. Kemudian tunggu dan observasi 15 menit lagi, bukan tindakan bidan yang tepat karena di soal tadi sudah dijelaskan bahwa pasien itu disuntik oksitosin pertama, pasien sudah disuntik oksitosin pertama dan sudah ditunggu selama 15 menit, tapi masih belum terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Sehingga jawaban D, tunggu dan observasi 15 menit lagi, itu jawaban yang tidak tepat ya. Kemudian berikan oksitosin kedua sebanyak 10 unit. Jawaban yang paling tepat karena syarat diberikan suntik oksitosin kedua memang menunggu 15 menit setelah suntik oksitosin yang pertama. Jadi jawaban yang paling benar. Gitu nggih. Oke, kita lanjut. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu D sebanyak 66%, dilanjutkan dengan B 23%, kemudian A 7% dan C 2% dan E 2% Ibu. Jawabannya Terima beragam kasih. Ibu. Iya, Mbak Fitri, terima kasih. Oke. Ini kata kuncinya apa, Bu? Ingin BAB dan merasa haus, Bu. Ingin Kepala BAB janin dan atas merasa 3 5 5 cm cm Ah, ya, ingin BAB dan merasa haus. Apakah tambah. ini ya, apakah langkah selanjutnya? Jadi ini yang pertanyaannya adalah apakah langkah selanjutnya yang dilakukan? Langkah selanjutnya kita lihat dulu untuk kata kuncinya.
Nih Bu, jadi kata kuncinya mulas tak tertahankan. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva. Pembahasannya kalau A memakai sarung tangan DTT steril tidak tepat ketika kepala janin sudah tampak di vulva, bidan sudah memakai sarung tangan. Ya, oke. Kemudian B, memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. Itu jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan langkah selanjutnya dan kata kunci menyebutkan kepala janin sudah tampak di depan vulva. Maka langkah selanjutnya menentukan posisi meneran. Karena posisi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan ibu untuk meneran. Dan bidan hendaknya membiarkan ibu untuk memilih sendiri posisi yang diinginkan oleh pasiennya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah B, Bu. Karena apa? Karena kepala tadi sudah tampak di vulva 5-6. Kemudian untuk C, memasukkan oksitosin tidak tepat ya, karena sudah dilakukan sebelum pembukaan lengkap. Kemudian melibatkan pendamping untuk memberi minum, bukan langkah yang tepat meskipun ibunya merasa haus, dikarenakan kepala janin sudah tampak di vulva, sehingga apa sudah mau dipimpin persalinan, jadi sudah mau menolong persalinan. Jadi posisi menerangnya yang enak untuk ibunya apa itu. Kemudian memberitahu ibu bahwa perlu dilakukan episiotomi, tidak ada indikasi yang menjelaskan untuk dilakukan episiotomi, sehingga tidak perlu dilakukan episiotomi. Jadi episiotomi juga tindakannya tidak sayang ibu karena prinsip bidan adalah asuhan sayang ibu dan bayi. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B, Bu ya. Ada yang tanyakan dari sini? Tidak ada, Bu. Tadi Lanjut, saya kira itu Bu. pembukaannya 5-6 cm ternyata kepalanya yang udah keluar. Saya Ya, kira pembukaannya, Bu. iya. Iya, Itu Bu. ya, Tadi sudah saya paham, juga Ge? salah baca, Bu. Nggak kebaca 5-6, kirain pembukaan. Rupanya udah di depan pulpa. Makanya Iya. pilihnya D, Bu. Ya, berarti harus teliti lagi untuk membacanya, guys. Jadi jangan dikira angka nanti pembukaan aja gitu ya. Jadi harus teliti lagi. Oke, kita lanjut, guys. Silakan. Begini, Bu. Jawaban terbanyak itu B, Ibu. Ya, semuanya B ya. Makasih Mbak Fitri. Oke, ini soal paling mudah mungkin ya, Bu. Jadi jawabannya benar loh, ini benar semua ini yang jawab tadi B, miring kiri ya. Ya. Jadi kata kuncinya tadi sudah keluar darah lendir kontraksi makin sering, memilih berbaring, kontraksinya 3 kali 10 menit 40 ya, kemudian DJJ-nya 132 kali per menit, penurunannya 2/5, pembukaannya 7 cm, porsinya tipis, lunak, ketuban utuh, UUK kiri depan. Jadi yang ditanyakan adalah posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, betul. Jawabannya adalah B, miring kiri. Dengan posisi UUK kiri, depan memfasilitasi putar paksi dalam. Tidur miring ke kiri membantu sirkulasi darah janin tidak terhambat. Posisi ini menurut beberapa referensi akan membuat kerja jantung lebih mudah karena berat badan bayi tidak menekan vena besar yang disebut vena cava inferior yang bertugas membawa darah kembali lagi dari kaki ke jantung. Hal ini juga akan meningkatkan sirkulasi darah lebih cepat yang menuju ke janin, rahim, dan ginjal. Hal ini karena
hati kita berada di sebelah kanan perut sehingga berbaring ke kiri membantu melindungi rahim. Jadi jawaban B miring ke kiri, miring kiri benar semua ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Di sini Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu E, kemudian dilanjut dengan A, kemudian B, kemudian D, dan C, Ibu. Ya, Beragam. terima kasih Mbak Fitri. Oke, kita bahas ya Ibu-Ibu. Jawaban semuanya adalah E, penurunan kepala 5/5. Pertanyaannya adalah, apakah alasan yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? Oke. E ya, penurunan kepala 5/5 ini salah B-nya. E, penurunan kepala 5/5. Berarti jawabannya yang paling banyak tadi E benar ya. Kata kuncinya, usia kehamilan tadi 38 minggu, mengeluh keluar darah dan lendir pervaginam, kontraksinya lancar, kepala masih bisa digoyangkan. Jadi kepalanya masih bisa digoyangkan. Kenapa kok tadi apa namanya dirujuk? Apa alasan yang tepat? Kalau alasan usia ibu tidak ya, karena tadi usianya masih 20 tahun. Jadi usia yang standar untuk ibu hamil. Jadi usia reproduksi adalah antara 20 sampai 35 tahun. Kemudian masa gestasi 38 minggu merupakan masa aterem ya untuk melakukan persalinan. Belum infartu, sudah mengeluarkan lendir dan darah pervaginam, kontraksi juga sudah ada, namun kepala masih bisa digoyangkan. Digoyangkan. Iya. His belum adu kuat. Iya benar, namun bukan alasan yang paling tepat untuk merujuk ya. Jadi yang paling Kemungkinan tepat adalah E, penurunan FPD. kepala 5/5. Sesuai karena kepala janin belum masuk PAP pada primigravida, sedangkan usia kehamilan telah masuk 38 minggu, penurunan kepala janin pada primigravida menurut beberapa referensi turun pada minggu ke-6. Hal ini disebabkan oleh kencangnya otot dinding perut ibu hamil, tarikan kuat ligamentum yang menyangga rahim, bentuk kepala janin sesuai dengan pintu atas panggul, gaya berat kepala janin, dan terjadinya kontraksi Braxton Hicks. Jadi yang paling tepat alasan dirujuknya itu karena penurunan kepala 5/5 ya. Jadi hotnya masih 1 ya. Ini ada yang tanyakan dari sini Ibu? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Lanjut ke nomor 10. Di sini Bu untuk jawaban terbanyak yaitu E dilanjutkan dengan A, kemudian D, dan C, Bu.
Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jawaban yang paling banyak adalah E. Oke, ini kata kuncinya adalah ibunya itu kejang, muka sembab, kaki edema. Kemudian ada satu petugas mempertahankan jalan nafas. Dan pertanyaannya adalah tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang A. Menstabilkan pasien, B. Memecahkan ketuban, C. Memeriksa refleks patella, D. Kolaborasi untuk vakum ekstraksi, E. Merujuk pasien ke rumah sakit sesegera mungkin. Tadi jawabannya paling banyak E ya Bu ya. A kali. Jawaban yang paling benar itu adalah A. Menstabilkan pasien dulu. Iya Ibu. Ya. Kayak tadi kan apa namanya, Ya. ibunya pasiennya itu kan sudah di puskesmas Ponet, berarti sudah puskesmas rawat inap. Jadi Lakukan itu, Bu. Sudah Kenapa? ada yang Ada di puskesmas Ponet, Bu. sudah ada yang Itu kan langkah awal. tindakan awal. Jadi awal, ini Bu. tindakan awal Tindakan awal yang itu. ditanyakan. Jadi kalau tindakan awal itu untuk kasus kegawat daruratan itu menstabilkan pasien dulu, Bu. Jadi menstabilkan pasien dulu. Ini menstabilkan pasien adalah proses untuk menjaga kondisi dan posisi penderita atau pasien agar tetap stabil selama pertolongan pertama. Karena sebelum pasien stabil dilanjutkan dengan tindakan lain maka akan sia-sia. Jadi sebelum kita melakukan rujukan itu kita stabilkan dulu keadaan pasiennya. Yang tadi kejang, muka sembab itu tadi, dan mempertahankan jalan nafas. Jadi kita tindakan awalnya itu menstabilkan pasien dulu. Baru nanti kita kalau sudah stabil pasiennya baru melakukan tindakan yang lain seperti itu. Ya Bu, Bu. kalau misal Apabila kalau pasiennya itu, tidak stabil gimana Bu itu? Bu, kalau misal itu pertanyaannya tindakan yang paling tepat itu baru dirujuk, Bu. Kalau tindakan awal tuh menstabilkan pasien dulu nggih, Bu, maksudnya panjenengan. Bentar. Tindakan awal. kami, Bu, maaf Bu, karena itu tadi kan di Ponet itu sudah bekerja cepat, ada yang mempertahankan jalan nafas, ada yang memberikan MGSO4, ada kateterisasi. Saya pikir kan itu sudah dilakukan semua gitu, jadi langsung tinggal merujuk, itu kan eklamsi. Iya, Iya, tapi ini yang ditanyakan tindakan awalnya dulu, Bu. Jadi kan ini Tindakan tadi kan awal. iya. Jadi ini satu petugas mempertahankan jalan nafas. Oke. Berarti kan yang Tindakan dilakukan awal adalah itu. tindakan awalnya dulu. Kalau tindakan awalnya pasiennya itu masih belum stabil itu percuma Bu kita rujuk gitu. Jadi ini yang pertanyaannya adalah tindakan awal. Kalau memang tidak ada tindakan awal, berarti tindakan apakah selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut itu bisa merujuk pasien ke rumah sakit sesegera mungkin. Begitu. Maaf, baik, Bu. paham, Ya, Bu. ya, boleh tanya, Bu? Iya, boleh. Ya, maaf, seperti mempertahankan jalan nafas, pemberian FGSO4, kateterisasi, itu bukan termasuk tindakan awal untuk penanganan PE, Bu. Itu tindakan awal itu. Pertanyaannya kan tindakan awal. Jadi masukkan lagi di soal. Gimana, Ibu? Oke, maksudnya kan mempertahankan jalan nafas, pemberian Satu-satu dulu MGSO4, ya saya. kateterisasi, itu apakah sudah termasuk tindakan awal untuk penanganan eklamsi, Bu? Ya, betul. Iya, Bu, tapi ini tindakan awal bisa. gimana ada yang bisa maksudnya ada yang Bu, maaf Bu, maksudnya Iya. kan tindakan awalnya udah dilaksanakan nih di puskesmas Ponetnya udah melakukan kateterisasi seperti NGSO4 itu kan udah tindakan awal. Apakah sudah tindakan awalnya udah dilakukan kan tindakan untuk selanjutnya kan apakah nggak merujuk pasien gitu nah Bu. Soalnya tindakan awalnya udah dilakukan gitu. Berarti ini pertanyaannya tindakan selanjutnya, Bu ya, bukan tindakan awal kalau seperti itu. Iya, mestinya seperti itu, Bu. Soalnya kan kita sudah dari puskesmas Ponet kan ada yang sudah mempertahankan jalan nafas, ada yang sudah memberikan MGS4, ada yang sudah melakukan kateterisasi. Nah, itu kan sudah termasuk tindakan awal untuk penanganan eklamsi. Maaf, Bu. Iya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kita memang belajar sharing bersama ya. Jadi begini, oke, nanti bisa untuk
begini ya, kita bisa untuk kalau umpamanya nanti pertanyaannya seperti ini, kalau umpamanya ada tindakan awal, itu berarti nanti jawabannya menstabilkan pasien ya Bu. Tapi kalau seumpamanya nanti di soal hukum nanti tindakan selanjutnya Selanjutnya, apakah itu berarti merujuk pasien, begitu ya Bu ya, merujuk pasien ke rumah sakit sesegera mungkin. Iya, Bu. Karena apa namanya, ini soal-soal ini berdasarkan kami Teori. sudah itu ikut pelatihan item development kayak gitu Bu. Jadi nanti kalau umpamanya ada kasus seperti ini, kalau memang ada tindakan awal berarti ini nanti jawabannya adalah menstabilkan pasien. Tetapi kalau ada tindakan selanjutnya itu nanti jawabannya merujuk pasien ke rumah sakit segera mungkin gitu ya Bu ya. setuju, Baik, Bu. Bu. Itu nggih. Setuju. Soalnya ya karena ini Ya, Bu. berdasarkan Soal menjebak ini, Bu. Iya, Bu. iya, Bisa menjebak Bu. lanjut. Iya, kadang itu menjebak soalnya. Makanya kadang itu ada yang Pak mahasiswa itu, Bu, jawaban saya itu saya rasa benar, Bu. Tapi ya itu Betul tadi. itu. Nggih, jadi mungkin ya ini kita memang belajar, saya juga belajar, Bu. Saya bukan orang pinter, bukan orang yang saya belajar juga. Jadi kalau kita saya salah juga nanti diingatkan ya, Bu ya. Karena Iya, ini Bu. soal ini juga saya dapatkan dari hasil dari item development gitu loh, dari pelatihan soal UKOM, sehingga nanti kalau seumpama soal ini keluar itu ya kalau memang pertanyaannya tindakan awal berarti awalnya itu apa, jadi jangan memilih yang selanjutnya gitu ya Bu ya, meskipun di soal tadi itu sudah dilakukan tindakan awalnya gitu. Oke, Baik. gitu. Jadi harus Ini bisa di soal ya Bu, jangan terjebak ya Bu. Terjebak iya, Nggih, kadang Bu. itu menjebak, Bu. Iya. Gitu ya, Bu ya. Mohon untuk Sama dengan dipahami dan pertanyaan, nggih, gitu. sama dengan pertanyaan kalau ada soal bidang sebagai pendidik dan penyuluh. Nanti pilihannya kan etik bidang itu ada pendidik kan, ya kita isi pendidik. Iya, etik Sama kan pendidik. seperti itu. Kenapa? Iya. Kenapa? Gimana, Pendidik Bu? dan penyuluh. Jadi etik bidang jadi pendidik kan pilih-pilihannya tuh nanti Iya, sama soalnya seperti itu. menjebak Menjebak ya, Bu memang. ya. Menjebak ya, Bu ya. Iya. Begitu ya, Bu ya. Ini lanjut atau gimana ini? Lanjut, Oke, Bu. Bu. Lanjut, Bu. Oke, lanjut nih. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu B, kemudian dilanjutkan dengan E, kemudian A dan D, Ibu. Terima kasih, Mbak Fitri. Ya, oke. Ini kata kuncinya adalah perineum kaku. Dan kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva. Apakah langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Paling banyak adalah jawabannya B. Benar, melakukan episiotomi mediolateral. Ya, pembahasannya perineum kaku kemungkinan besar akan terjadi bila tidak dilakukan episiotomi, dikhawatirkan terjadi robekan yang tidak beraturan. Kemudian episiotomi mediolateral adalah episiotomi yang jenis sayatan yang dibuat dari garis tengah ke samping menjauhi anus yang sengaja dilakukan menjauhi otot sphincter ani untuk mencegah ruptur perineum tingkat 3 di mana insisi dimulai dari ujung terbawah introductus vagina menuju ke belakang dan samping kiri atau kanan di tengah antara spina ischiatica dan anus.
Keuntungan dari episiotomi mediolateral adalah perluasan laserasi akan lebih kecil kemungkinannya mencapai otot sphincter ani dan rektum sehingga dapat mencegah terjadinya laserasi perineum tingkat 3 ataupun laserasi perineum yang lebih parah yang sampai pada rektum. Jadi benar jawabannya adalah B, nggih. Oke. Kita lanjut. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu C, kemudian A, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Ya, paling terbanyak adalah C. Oke. Ini kata kuncinya apa, Bu? Darah warna merah kehitaman. Taman ada nyerinya, Bu. Sakit terus menerus. Iya. Perdarahan berwarna merah kehitaman. DJJ tidak teratur, Bu. Kehamilan Ya, lebih dari 37. nyeri perut menjalar sampai ke punggung secara tiba-tiba ya, Bu. Kemudian kontraksi terjadi terus-menerus. DJJ tidak teratur, perdarahan berwarna merah Warna merah. kehitaman. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kalau A, mengolah hidatidosa, nggak mungkin ya, Bu. Karena kehamilan anggur ya. Ya, Ya, kemudian plasenta previa juga tidak, karena plasenta previa ada perdarahan, tetapi tidak Tidak ada nyeri. tidak ada nyeri. Ya, betul. warna merah. Darahnya merah. Ya, darahnya merah segar. Kita bahas di sini aja. Ya, ini. Solusio plasenta. Benar ya, nyeri perut atau punggung yang datang secara tiba-tiba. Kontraksi rahim yang terjadi terus-menerus, rahim atau perut terasa kencang, perdarahan ringan yang sekali terjadi, cairan ketuban sangat sedikit. Ya, jadi itu tadi ya. Jawabannya adalah C, solusio plasenta. Tidak mungkin abortus iminen, kehamilan ektopik juga tidak. Jadi yang benar adalah solusio plasenta. Oke, lanjut. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu D, dilanjutkan dengan A, kemudian B, dan E, Ibu. Ya, baik Mbak Fitri. Ini apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Kita tahu ini tadi melahirkan spontan di TPMP 30 menit yang lalu, plasenta belum lahir.
Kantong kemih kosong tampak keluar dari jalan lahir dan tali pusat memanjang. Oksitosin kedua sudah diberikan, berarti oksitosin kedua sudah diberikan. Jawabannya tadi yang paling banyak itu D, melakukan plasenta manual. Tadi jawaban apa yang banyak? D, Ibu. Bu yang paling banyak. Oh iya, oke. Ini ya, jadi A, pembahasan A, PTT dilakukan ketika adanya kontraksi. Pada kasus ini, PTT tidak diperlukan lagi karena plasenta belum lahir setelah 30 menit. Ya. Masa seuterus tidak boleh dilakukan jika plasentanya belum lahir. Suntik oksitosin tidak diberikan lagi karena sudah diberikan 2 kali. Ya, D, manual plasenta harus dilakukan karena plasenta belum lahir setelah 30 menit dan ada darah yang keluar secara tiba-tiba yang menunjukkan terjadinya pelepasan plasenta. Jadi yang paling benar adalah jawabannya D, melakukan plasenta manual. Kalau E, plasenta belum lahir setelah 30 menit, tidak boleh kita menunggu plasenta lahir secara spontan. Jadi tadi sudah diberikan oksitosin 2 kali ya, jadi nggak boleh menunggu secara spontan. Jadi yang paling benar jawabannya adalah D, manual plasenta. Soal 14. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu D, kemudian E, dan A, Ibu. Ya, baik, Mbak. Oke, ini yang ditanyakan adalah apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Kita tahu kata kuncinya adalah ibu mules tak tertahankan, serta merasa kesakitan, pembukaannya sudah lengkap, ya. Kemudian kontraksinya juga sudah kuat, kepala janin sudah di dasar panggul. DCC-nya gawat janin. DCC-nya 182, Bu. DCC-nya 182 kali per menit, Gawat. ya. Oke. Gawat janin. Nih. Dilakukan episiotomi. Jadi DCC 182 kali per menit menunjukkan janin mengalami distres dan kepala janin sudah di dasar panggul. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A, dilakukan episiotomi karena DCC bayinya 182 kali per menit sehingga bayi termasuk bayi distres dan kepala janin sudah di dasar panggul sehingga kelahiran harus segera dilakukan, maka tindakannya adalah episiotomi untuk melebarkan jalan lahir dan janin segera lahir. Kalau B, pemberian oksitosin drip tidak boleh diberikan di TPMP. C, dorongan fundus tidak boleh dilakukan pada proses persalinan. D, pimpinan menelan tetap dilakukan tetapi tidak efektif jika disertai dengan tindakan penanganan kegawat daruratan yaitu distres janin. Yang E, pemberian oksigen dan miring kiri bisa meningkatkan suplai oksigen ke janin. Tetapi jika bayi sudah di dasar panggul, maka tindakan tersebut tidak efektif. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah A ya, dilakukan episiotomi. Ada yang perlu dibahas Ibu-Ibu? Mungkin ada yang masih belum serak atau gimana? Iya, kirain jawabannya Bu. Itu merupakan indikasi episiotomi antara lain gawat janin, Bu. Terjebak lagi dengan soal, Bu. Terjebak lagi ya, Bu ya. Iya, jadi harus benar-benar maksudnya pertanyaannya itu
dilihat ya Bu ya. Maksudnya dibaca benar-benar. Kadang itu memang menjebak semua, kadang itu jawaban semua itu dianggap benar, tetapi ada yang paling benar itu apa? Itu ya. Jadi kalau jawabannya tadi kebanyakan D ya Bu tadi ya. Ya Bu, Pimpinan meneran. jebakan ini Bu. Pimpinan meneran. Nah, pimpinan meneran itu bisa dilakukan, tetap dilakukan, tetapi tidak efektif jika tadi sudah diketahui DJJ-nya Ya, bayinya Bu, itu tidak melihat distress ya. DJJ. Iya. Kemudian ada yang E tadi. Pemberian oksigen dan miring kiri bisa meningkatkan suplai oksigen ke janin, tetapi jika bayinya sudah di dasar panggul, maka tindakan tersebut tidak efektif lagi. Sehingga Ya yang Bu, paling pas kejebak ya Bu. itu A. Gitu nggih, Ibu? Ya Bu. Ya, Ya. lanjut. Jawaban yang paling banyak adalah C ya, distosia bahu. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu C, Bu. Ya, ya Mbak Fitri. Ya, pertanyaannya apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita ketahui untuk kata kuncinya adalah kepala janin lahir namun tidak terjadi putaran paksi luar dan tampak turtle sign. Ya, oke. Jawabannya benar. Distosia bahu C ya. Kita bahas satu persatu. Malposisi ditandai dengan kepala janin belum lahir, di mana pada pemeriksaan dalam teraba oksiput posterior sebagai denominator, sedangkan pada kasus tersebut kepala janin itu sudah lahir, namun tidak dapat putar paksi luar. Jadi ini salah. Kalau B, partus lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam pada primigravida dan lebih dari 18 jam pada multigravida, di mana pada kasus tersebut lama kala 1 tidak disebutkan, sedangkan kala 2 berlangsung selama 45 menit dengan kondisi kepala janin dapat lahir, namun tidak bisa putar paksi luar. Jadi salah, nggih. Kalau C, distosia bahu, tanda-tanda meliputi tidak terjadi putar paksi luar dan terdapat turtle sign, kepala seperti kura-kura. Ini tadi. Jadi jawaban C yang benar. D, malpresentasi ditandai dengan kepala janin belum lahir, di mana pada pemeriksaan dalam teraba dahi atau muka atau bokong atau UUB sebagai denominator, sedangkan pada kasus tersebut kepala janin sudah lahir, namun tidak dapat putar paksi luar. Jadi ini jawaban salah. Kemudian kala 2 memanjang ditandai dengan tidak lahirnya bayi dari pembukaan lengkap selama 120 menit pada primigravida dan 60 menit pada multigravida. Sedangkan pada kasus tersebut kepala janin itu sudah lahir namun tidak dapat putar paksi luar. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah C, distosia bahu. Kita lanjut.
Ini Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu C, Ibu dilanjutkan dengan D, kemudian A dan E. Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitri. Ya, ini pertanyaannya adalah apakah faktor yang mempengaruhi hasil anamnesis pada kasus tersebut? Hasil anamnesisnya cemas menghadapi persalinan. Ya, jawabannya ada proliferasi sel, ada pengaruh hormon FSH, penurunan hormon endorfin, peningkatan hormon kortisol, dan perubahan hormon oksitosin. Kita bahas satu persatu. Kata kuncinya adalah rasa cemas pada ibu bersalin tadi ya. Kalau A, pembahasan A, yang benar adalah jawabannya peningkatan hormon kortisol. Kalau A, proliferasi sel merupakan siklus pembelahan sel seperti proliferasi sel trofoblast di plasenta. Jadi salah nggih ini mengenai apa namanya sel. Kalau pengaruh hormon FSH itu berperan dalam pematangan sel telur dan ovarium. Ya, biasanya ini untuk apa namanya menstruasi kayak gitu. Kemudian C, penurunan hormon endorfin merupakan hormon bahagia, berperan mengurangi rasa sakit dan meningkatkan suasana hati. Jadi hormon endorfin itu adalah hormon bahagia. Ya, yang tadi kata kuncinya adalah rasa cemas pada ibu bersalin. D, peningkatan hormon kortisol, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stres, kecemasan saat persalinan. Kecemasan ibu bersalin yang terus-menerus dapat mempengaruhi sistem saraf simpatis dan pelepasan hormon penyebab stres yang namanya adalah kortisol. Jadi jawaban yang paling benar adalah peningkatan hormon kortisol. Kalau hormon oksitosin, hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang berperan merangsang kontraksi uterus dan merangsang kontraksi ductus lactiferus untuk mensekresikan ASI. Jadi yang paling benar adalah jawabannya D. Peningkatan hormon kortisol. Ada yang dibahas Bu ini? Soal yang ini? Jelas, Bu. Jelas nggih? Jelas, Bu. Oke, terima Cukup, Bu. kasih. Kita lanjut. Soal 17. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu D, Ibu. Ya, Dilanjutkan jawaban dengan A, terbanyak. Ibu. Kemudian E, C, dan D. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Jadi jawaban terbanyak adalah E ya, 52%. Disusul dengan jawaban A. Oke. Pertanyaannya adalah apakah diagnosis potensial yang paling tepat? Diagnosis potensial yang paling tepat. Di sini kata kuncinya apa, Bu? Hamil 35 minggu. 35 minggu, Bu. Dan sudah terdapat pembukaan, Bu. Itu kan Jadi parto. anak belum Persalinan waktu, Bu. prematur. Akan persalinan Prematur. prematur, Bu, dan diagnosa potensial terjadinya BBLR. Iya, siap. Jadi benar kata kuncinya dan jawaban yang paling benar adalah memang persalinan prematur ya. Oke. Kenapa kok bukan BBLR? Tadi banyak juga yang menjawab BBLR. Kenapa kok bukan BBLR? Karena tadi yang ditanyakan
Ya, yang ditanyakan adalah diagnosis potensial pada persalinannya, jadi bukan pada bayinya. Kalau pada bayinya mungkin nanti bisa menyebabkan BPLR, tapi itu tadi yang ditanyakan adalah diagnosis potensial pada persalinan. Jadi BPLR, produksi kortisol yang berlebihan disebabkan ibu hamil yang stres akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan plasenta. Plasenta akan lebih kecil ukurannya dan mengakibatkan tidak adekuatnya nutrisi yang disalurkan ke janin. Opsi ini benar, namun yang menjadi fokus pertanyaan adalah kemungkinan yang terjadi pada persalinan, bukan pada bayi ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah pada persalinan. Kalau pada bayi mungkin jawabannya adalah BPLR gitu. Kemudian kenapa bukan infeksi? Tanda infeksi ada dolor, kalor, rubor, tumor, dan fungsi lesia. Tidak ada dalam kasus. Jadi tanda-tanda infeksi itu tidak dijelaskan di kasus. Jadi infeksi ini jawaban salah. Kemudian ketuban pecah dini. Tidak terdapat penyebab KPD seperti tanda infeksi pada kehamilan pada kasus. Persalinan prematur merupakan komplikasi stres pada persalinan. Kecemasan yang terus-menerus dapat mempengaruhi saraf simpatik dan pelepasan hormon penyebab stres, salah satunya kortisol yang mengakibatkan persalinan prematur. Jadi tadi kata kuncinya kan ibunya merasa tertekan karena sering bertengkar dengan suaminya karena masalah ekonomi dan ibunya masih usia kehamilannya masih 35 minggu sehingga jawaban persalinan prematur ini adalah jawaban yang paling tepat. Kalau intrauterine fetal distress atau IUFD itu merupakan kematian janin dalam rahim. Hal ini terjadi karena plasenta tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan gawat janin. Pada kasus tidak terdapat tanda gawat janin sehingga yang paling tepat, yang paling benar jawabannya adalah D, persalinan prematur. Iya. Terima kasih Ibu-ibu jawabannya. Lanjut untuk soal 18. Mantap belum lahir apa setinggi pusat terhadap lingkaran kontrik. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu A disusul dengan C, D, kemudian D, kemudian E Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Oke, jawaban yang paling terbanyak adalah A. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Dengan kata kunci, apa ini Bu? Terdapat lingkaran konstriksi pada OUI. Iya, terdapat lingkaran konstriksi pada OUI. Ostium uteri internum ya. Iya. Oke, kita bahas aja di sini. Ya, betul. Betul sekali jawabannya adalah A, pasang infus dan rujuk ya. Melakukan ini berarti salah ini pembahasannya ini. Jadi yang ini ya, Pak, tadi ketukar berarti. Pasang infus dan rujuk ini merupakan tindakan yang tepat untuk mengantisipasi adanya kehilangan darah yang lebih banyak lagi. Dan mengingat lingkaran kontriksi dengan kemungkinan diagnosanya adalah plasenta incarcerata. Ya, jadi kemungkinan besar itu kalau dengan kasus tersebut itu kemungkinan itu plasenta incarcerata. Apa Bu? Plasenta incarcerata itu Bu? Plasenta yang terjepit, Bu. Iya, plasentanya terjepit di mulut rahim ya Bu ya. Iya.
Oke, kita bahas yang ini. Melakukan injeksi oksitosin 10, tidak ya, dilihat dari kasus bahwa bayi sudah lahir 30 menit yang lalu. Yang artinya ibu telah diberikan oksitosin sebanyak 2 kali, namun plasenta tidak juga lahir. Kelahiran plasenta secara manual tidak tepat karena adanya tanda lingkaran kontriksi yang sesuai dengan kata kunci, sehingga ibu harus segera dirujuk karena diagnosa yang mungkin adalah plasenta inkar serata. Kemudian tunggu OUI membuka kembali, ya tidak tepat menunggu OUI membuka kembali, sedangkan perdarahan terus akan bertambah dan plasenta harus dilahirkan dalam 30 menit, sehingga nanti akan menyebabkan shock hemoragik karena banyak kehilangan darah. Bu, mau tanya Bu, untuk Ya, kontriksi itu tadi berarti OUI-nya tuh menutup, Bu. untuk apa Bu? Itu kan tadi Konstriksi. kontriksi di pada OUI itu berarti menutup. Iya, Membuka tapi tidak bisa kalau sampai manual membuka. plasenta itu tidak bisa. Paling berapa 2 jari apa gitu. Iya, karena kan Plasentanya masih menguncup tidak gitu ada. nggih. Menguncup kontriksi dan menguncup. Jadi itu Iya. membukanya itu sedikit gitu loh Bu, jadi nggak lebar. Tidak bisa manual plasenta. Tidak Iya, bisa dilalui plasenta. iya betul. Sehingga kemungkinan apa namanya diagnosa selanjutnya yang mungkin terjadi itu adalah plasenta inkar serata karena itu tadi tertahannya plasenta Jarang akibat. menemui kasus seperti itu Bu selama ini. Belum pernah. Jangan pernah Bu, ini Ya, kegawat daruratan. makanya tanya Bu karena belum Oke, jangan pernah Bu, ini kegawat Iya. daruratan soalnya. Oke, ada lagi Bu? Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Langsung lanjut ya Bu. Iya. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu A, kemudian C Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi jawabannya semuanya itu A, merujuk ke rumah sakit. Sudah jelas ya Bu, karena ini diketahui ibu hamilnya itu di rumah dengan keluhan mules sejak 2 jam yang lalu ya. Kemudian pembukaannya 4, selaput ketubannya sudah negatif ya. Jadi sisa cairan mekonium kental, presentasi kepala, UUK kiri depan, kepala hot 1. Apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, betul. A, merujuk ke rumah sakit. Ya, karena tadi ketubannya sudah pecah, disertai dengan keluarnya mekonium kental, yang itu merupakan tanda bahaya pada penyulit kelas 1. Ya, yang harus segera dilakukan rujukan, karena termasuk dari bagian 18 penapisan normal. Ya, memberikan ibu nutrisi ya tidak sesuai ya, karena tadi kan sudah maksudnya sudah ketubannya sudah nggak ada, sudah pecah. Kemudian menunggu persalinan normal juga tidak mungkin ya. Jadi jawabannya tidak benar. Membaringkan ibu miring ke kiri juga tidak sesuai. Karena membaringkan ibu miring ke kiri merupakan penata laksanaan lanjutan yang dilakukan pada saat proses rujukan. Jadi tadi penata laksanaan yang paling tepat itu ya melakukan merujuk ke rumah sakit.
Kemudian melakukan kolaborasi dengan teman sejawat tidak sesuai karena melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dilakukan jika tindakan medis masih bisa dan diperbolehkan dilakukan bersama teman sejawat. Sedangkan pada kasus di atas merupakan tindakan gawat darurat yang harus segera dilakukan rujukan. Jadi benar jawabannya adalah A, merujuk ke rumah sakit. Ada yang perlu dibahas, Bu? Lanjut. Lanjut. Oke. Soal terakhir. Di sini Bu untuk jawaban terbanyak yaitu A dilanjutkan dengan E, kemudian D, kemudian B dan C Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Oke, soal terakhir Ibu. Ini jawaban yang paling banyak adalah A, ruptur uteri. Pertanyaannya, apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kata kuncinya apa ini, Bu? Perut teraba keras Nyeri dan perut tidak hebat. Nyeri perut hebat, ya. Perut teraba keras dan tidak bisa dipalpasi. Palpasi, ya. Perdarahan per Riwayat vaginam di SC. atas 500 cc dan ada riwayat SC. Oh iya, ada riwayat SC. Oke, jawabannya ada ruptur uteri, ada hidramnion, ada hipertonik cyst, ada placenta previa, dan esolusio placenta. Jawaban yang paling benar. A, ruptur uteri. Ya, ruptur uteri dengan gejala nyeri perut hebat, perut keras dan sulit untuk dipalpasi, kontraksi cenderung melambat dan kurang intens, perdarahan per vaginam lebih dari 300 cc, di kasus lebih dari 500 cc berarti kan sudah mencapai, ada riwayat SC. Ya, kalau hidramnion indikasinya salah satunya yaitu DJJ sulit didengar, namun hidramnion tidak ada keluhan perdarahan per vaginam. Kalau hipertonik cyst, kontraksi yang terlalu kuat dan sering sehingga tidak ada relaksasi rahim. Sedangkan pada kasus di atas menunjukkan bahwa kontraksi melambat dan cenderung kurang intens. Placenta previa, adanya perdarahan per vaginam, tetapi untuk gejala yang lain tidak sesuai dengan gejala placenta previa. Solusio placenta, salah satu gejalanya adalah perdarahan per vaginam, namun dari kata kunci yang lain tidak menunjukkan bahwa kasus tersebut adalah solusio placenta. Jadi yang paling benar sesuai dengan kata kunci itu adalah jawabannya A, ruptur uteri. Oke, dari sini ada yang ditanyakan Bu, mungkin kita mau Ibu mau sharing atau apa? Ini sudah selesai, terima kasih. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Jadi jangan pernah untuk berhenti belajar ya Ibu-ibu ya. Meskipun kita sudah lanjut usia, tapi tetap belajar itu nomor 1. Terima kasih Ibu-ibu. Mungkin ada yang di-sharingkan atau ada yang masih belum paham atau gimana? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Itu Bu membahas soal nomor 18 tadi Bu yang kan udah 30 menit yang lalu plasentanya belum lahir kan Bu. Diduga itu plasenta incarcerata. Itu tuh kan incarcerata. Itu tuh disebabkan apakah terlambatnya pertolongan untuk melakukan kelahiran plasenta atau gimana Bu? Bukan Bu, itu memang biasanya itu iya. Bukan Bu.
Ya Bu, masih belum paham Bu maksud yang di soal nomor 18 Bu. Apakah keterlambatan bidannya atau gimana gitu Bu? Ini yang tadi jawabannya adalah karena nanti kemungkinan besar gitu tak Bu? Iya, yang terjadi plasenta inkarserata. Iya Bu. Nih ya, itu kalau plasenta inkarserata itu bukan karena bidannya, tapi memang kelainan dari plasentanya, Bu. Jadi retensio plasenta itu kan ada banyak macamnya ya Bu, ada plasenta akreta, ada plasenta adhesiva gitu ya. Jadi itu memang kelainan dari plasentanya, bukan karena keterlambatan kita untuk menolong persalinan, bukan. Berarti Bu, kelainan dari plasentanya itu dari waktu dia hamil udah ketahuan kelainan plasenta ya Bu? Sudah tahu kelainan plasenta, tetapi biasanya itu munculnya itu pada waktu persalinan. Jadi biasanya terlihatnya itu pada waktu persalinan. Kayak plasenta perkreta kayak gitu Bu, itu nanti kadang itu terlihatnya apa namanya pas persalinan, sehingga plasentanya kan menempel di luar dinding rahim ya sampai menembus kandung kencing. Kemudian penanganannya juga biasanya itu paling terburuk itu adalah rahimnya diangkat. Seperti itu. Jadi berpengaruh juga ya Bu ke rahim jadinya ya Bu? Iya Bu. Jadi itu. Jadi kalau plasenta perkreta itu kebetulan teman sejawat juga ada yang seperti itu, sehingga pada waktu kehamilan itu periksanya USG terus Bu, ke dokter SPOG terus. Tetapi pada waktu persalinan itu ternyata ada kelainan plasenta. Jadi plasenta itu plasenta perkreta, lahirnya itu di daerah saya ya Bu ya, di Jombang, rumah saya di Jombang. Tapi setelah itu dirujuk karena di Jombang itu tidak bisa, akhirnya dirujuk ke Surabaya. Sehingga di sana harus angkat rahim Bu. Seperti itu. Jadi ketahuannya pas waktu persalinannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu, tanya yang ini Bu, mau bahas yang soal nomor 20. 20 ya. Oke, bentar. Nih. Nah, di situ perut teraba keras dan tidak bisa dipalpasi. Ya. Kontraksi cenderung lambat dan kurang intens. DJJ sulit diketahui. Biasanya ini nih Bu, terjadi pada solusio plasenta Bu. Dinding rahim. Solusi plasenta. Dinding rahim Itu ada perdarahan lebih dari 500 cc dan tidak bisa dipalpasi. Itu biasanya terjadi pada solusio plasenta. Dengan DJJ sulit diketahui karena DJJ itu tidak terdengar karena solusio plasenta ini plasenta lepas sebelum bayi lahir. Namun menurut saya isinya solusio plasenta. Walaupun ada riwayat SC, belum tentu dia robek ruptur itu. Sebab ada perut teraba keras itu Bu. DJJ sulit diketahui. Kalau ruptur uteri? Kalau ruptur uteri itu pada janin itu berpengaruh pada penurunan denyut jantung Bu. Kemudian melambatnya gerakan janin hingga fetal distress atau terhentinya gerakan janin. Gitu. Itu kalau ruptur uteri. Jadi kalau ke ibunya, kalau itu ke bayi. Itu kalau ruptur uteri ke bayinya ya. Jadi ruptur uteri pada janin itu berpengaruh pada penurunan denyut jantung, melambatnya gerakan janin hingga fetal distress. Ya, Sampai kadang pada palpasi Bu. Kalau ruptur uteri apakah teraba keras atau tidak? Terus ini Bu. Terus ini ada kalau ruptur uteri pada ibu itu ya, tadi kan pada bayinya. Kalau ruptur uteri berpengaruh pada ibu itu biasanya perdarahan hebat dari vagina, kontraksi melambat atau bahkan berhenti. Kalau solusio plasenta? Iya, perdarahan hitam, berarti enggak. Kalau solusio plasenta banyak. Darahnya enggak banyak itu. Pada palpasi teraba keras. Kalau pada solusio plasenta. Tapi kalau pada ini bukannya bayinya tidak Bu? sudah lahir Bu. Iya gimana Bu? Satu-satu Bu.
Ya, Bu, Kalau satu-satu, Bu. pada Ayo. solusio plasenta, Ya. perut pada palpasi teraba keras. Memang perdarahannya banyak, tapi berwarna hitam ya. Tapi di sini tidak dijelaskan perdarahannya berwarna apa. Perdarahannya banyak kalau solusio plasenta. DJJ bayinya juga tidak diketahui. Nah, tapi yang perut teraba keras itu pada solusio, Bu. Kalau dari sekolah dulu, Bu. Sekolah yang DJJ 1, D3, D4. Iya, iya, iya. Ya, tapi ya mungkin juga, tapi Ya, ya mungkin itu salah menurut satunya ya, Bu ya. Mungkin itu sudah salah satu yang ada di kalau solusio plasenta, tetapi gejalanya itu yang banyak itu mengarahnya ke ruptur uteri. Tadi solusio plasenta tidak ada riwayat SC. Ya, tapi ada perdarahan yang banyak juga. Dan kata kuncinya nyeri perut hebat, perut keras tidak bisa dipalpasi, kontraksi cenderung melambat dan kurang intens, perdarahan provaginam, ada itu riwayat terjadi SC. juga pada solusio, Bu, itu. Kenapa? Pada solusio plasenta terjadi juga perut nyeri hebat, palpasi perut terasa Gini, kan sama ya, Bu ya. Ada riwayat SC enggak? Kalau solusio plasenta itu terjadi itu kemungkinan ada riwayat SC-nya enggak? Riwayat ya. Nggak ada, Bu. Enggak ada ya. Jadi ya itu Riwayat tadi SC. sama dengan kayak kita itu dijebak dengan soal, padahal itu kan sama ya, Bu ya. Untuk kata kuncinya sama, tetapi ada satu yang Dari riwayat SC. ternyata iya Dari itu, riwayat SC. sehingga jadi Mohon jawaban maaf, Bu, kita itu ternyata kenapa, Bu? bantu Bu, mohon maaf. Iya. Mungkin itu loh yang untuk solusio plasenta. Itu kan perdarahannya tidak sampai 500 cc. Biasanya hitam gitu. Ini tadi kan perdarahannya banyak. Biasanya Jadi iya. ruptur uteri gitu. Itu Bu. Dan Iya, ada terima kasih, riwayat Bu. SC. Iya, terima kasih, Bu. Terima Ya, Bu. kasih. Iya. Nggak apa-apa, Namanya Bu. sharing ya, Bu, ya. Kita juga belajar loh, Bu. Saya juga Namanya belajar, sharing, Bu. Bu, ya. Iya. Kalau pertanyaan dan jawabannya itu memang cenderung ke ruptur uteri, Bu, itu, Bu. Menurut saya. Ya, karena kita melihat kata kuncinya itu lebih mengarah kemana, banyak yang mana gitu. Jadi kalau ruptur uteri sama solusio plasenta itu memang gejalanya itu sama, tetapi ada yang beda, membedakan. Sehingga apa? Sehingga itu jawaban yang paling benar kemana, arahnya kemana. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gini tadi, itu kan solusio plasenta juga seperti ini. Tetapi ada, kalau solusio plasenta itu tidak, riwayat SC tidak ada. Kemudian perdarahan provaginam juga warna kehitaman, tetapi tidak banyak. Sehingga yang paling benar itu kemungkinan cenderung ke ruptur uteri. Seperti itu, Bu. Kalau Ya, menurut Bu. saya. Karena ada riwayat SC, Bu. Menurut saya Iya, juga seperti gitu. itu. Oke. Ya, Bu. Bisa diterima, Bu? Bisa. Iya. Ada lagi, Namanya Bu? akan pendapat ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Sharing. Sharing, Ya, Bu, ya. unek-unek. Ada yang lain mungkin, Bu? Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama, Ibu, Bu. di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Welly Irlanda. Pertanyaannya, ruptur uteri apakah bayinya sudah lahir, Bu? Kayak gitu, Bu. Ruptur uteri ini tadi. Yang soal ini, Bu. Sebelum lahir. Ruptur uteri yang ini, Bu. Maksudnya pertanyaannya gimana, Bu? Maksudnya itu pertanyaannya itu melanjutkan ke soal nomor 20 atau itu pertanyaan yang lain? Kalau dari soal ini belum lahir, Bu, karena ini masih mulus sejak 2 jam yang lalu. Sudah, Bu. Dilanjut. Udah, Mbak Fitri? Iya, Ibu. Iya. Gimana ini? Silakan Ibu, Mas, kalau misalnya masih ada yang mau di-sharing atau didiskusikan, silakan Ibu. Iya, boleh. Boleh.
Yang mungkin yang bertanya tadi di chat itu mungkin bisa untuk langsung aja ya daripada ngetik. Iya, Ibu. Betul. Bu, Dalam. Iya, Bu. bukankah ruptur uteri ini terjadi pada proses persalinan, Bu? Sementara pada kasus yang ini, Bu, dia belum terjadi proses persalinannya, Bu. Itu bagaimana, Bu? Kalau menurut Ibu? Ya, ini masih mulus sejak 2 jam yang lalu ya. Ini masih mulus sejak 2 jam yang lalu. Namun, dari kata kuncinya itu kan sudah mengarah ke ruptur uteri, Bu. Dan dari jawabannya itu yang paling masuk, yang paling mengarah itu ke ruptur uteri. Jadi kalau apa namanya, meskipun di kasus itu nggak dijelaskan ini apa namanya pembukaannya berapa, kemudian kontraksinya gimana, kontraksinya cenderung melambat ya dan kurang intens. Nah ini, tapi tidak dijelaskan pembukaannya. Jadi kemungkinan besar ini terjadi proses persalinan. Jadi mungkin ini masih kala 1 atau kala 2 nggak dijelaskan, Bu. Cuman dari kata kunci itu sudah menunjukkan arahnya jawabannya kemana, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Iya. Kalau ruptur uteri itu terjadinya kontraksi rahim terlalu kuat itu, hiperkontraksi. Tapi kalau setelah terjadi ruptur baru kontraksinya melemah, Bu. Malahan berhenti hisnya. Tapi asal mula ruptur uteri itu kontraksinya kuat hisnya. Itu ya, Bu ya? Iya, asalnya, asal mulanya. Asal terjadi ruptur uteri itu. Kalau di sini tidak dijelaskan kontraksinya kuat, cuman tidak ada kontraksi. Tidak ada kontraksi itu setelah terjadinya ruptur, Bu. Malahan hilang hisnya sama sekali kalau sudah terjadi ruptur. Penyebab ruptur tadi karena kontraksi atau his tadi terlalu kuat sehingga terjadi ruptur. Tapi kalau sudah terjadi ruptur, memang hisnya lambat, malahan hilang. Ya, yang pernah saya baca itu ruptur uteri itu memang gejala dari ruptur uteri itu perdarahan hebat dari vagina, kemudian kontraksi melambat atau bahkan berhenti. Jadi tidak cepat seperti itu tadi, terus kemudian kalau sudah itu melemah, enggak, Bu. Jadi kalau yang pernah saya baca untuk literatur itu Iya, salah memang, satunya Bu, kalau sudah terjadi ruptur memang melemah. Penyebab ruptur tadi oleh hisnya yang terlalu kuat sehingga terjadi ruptur. Tidak mungkin, Bu, kalau hisnya lemah terjadi ruptur. Itu maksudnya. Jadi soal itu kurang lengkap gitu ya, Bu ya, kurang lengkap itu. Ya, kurang lengkap. Harusnya ditambahi gitu ya, Bu. Kalau soal seperti ini banyaknya menjurus ke solusio plasenta. Kalau SC belum, biar dia SC kan belum tentu ruptur kalau tidak hisnya terlalu kuat. Ya, baik, kalau baik, hisnya baik. terlalu kuat itu baru terjadi ruptur, Bu. Ya, berarti nanti kalau hisnya bisa lemah mana mungkin terjadi ruptur kalau hisnya lemah. Jadi penyebab ruptur tadi his yang terlalu kuat, kalau sudah ruptur baru hisnya melemah, malahan hilang sama sekali kalau sudah terjadi ruptur. Itu, Bu, ya. Maaf, Bu, ya, kalau salah. Iya, Bu. Ya, mungkin ini pertanyaannya kurang lengkap sehingga harusnya itu ditambahi ya. Jadi rancu. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kati Tuhan agar hujan pertobatan tercurah, semua orang berbalik dan Terima kasih, Bu, untuk masukannya. Ya, sama, Bu. Maaf kalau terlalu banyak. Enggak, Bu. Saya senang kalau apa pertemuannya itu aktif. Jadi kan enak gitu loh. Mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi, Bu? Masih ada waktu. Maaf, Bu, sebelumnya kalau dilihat dari riwayat SC, Bu, pernah kejadian dulu di daerah kami ini, hamilnya baru 28 minggu.
ada kemungkinan ruptur uteri ini karena penyembuhan dari bekas SC-nya kurang bagus atau dari jarak kehamilannya yang pertama dengan kedua itu dekat, mungkin bisa jadi Bu. Bisa jadi untuk Ruptur uteri diagnosisnya gitu. ruptur uteri gitu ya. Iya, iya, gitu. Terus Terima ya Bu, kasih, Bu. makasih. Terima kasih untuk masukannya. Ada lagi, Bu? Cukup, Bu. Terima Cukup? kasih. Iya, sama-sama. Mungkin yang lain? Ibu dari mana ini? Saya Kotanya? dari Mana, Bu? Sumatera Selatan, Oku. Wow, Sumatera Selatan ya. Oku Timur. Sungai Penuh, Bu. Wow, jauh ya, Bu. Saya nggak kenal di situ di mana. Jauh, Bu. Jauh sekali. Ibu ini profesi ya? Berarti ya? Iya, Bu. Jambi, Bu. Jambi, Masya Allah. Semoga nanti pas waktu uji kompetensi di bulan Mei ya, bulan Juni ya nanti ikutnya. Insya Allah Maret Bu. Oh, Maret ini ya? Oh ya Allah, Ya, iya ya. Semoga sukses semua ya, Bu. amin. Makasih doanya Bu. Kalau kami Juni, Bu. Juni. Di Karena DPP. kenapa? Apa namanya? Skripsinya masih Nggak tahu, selesainya? dari kampus. Oh, dari kampusnya. Detailnya, Oh iya iya iya. detailnya ada Dari yang BUP. Juni, ada yang Ya, Maret, pokoknya Bu. semuanya pejuang kompeten dan harus kompeten Ibu Bu Bidan. Amin. Amin. Monggo yang lain. Kalau ada yang perlu kita sharingkan. Pas, Bu. Pas. Mbak Fitri, gimana? Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Ibu. Penjelasannya. Salam kenal juga ya Bu ya. Ya. Kenal, Bu. Ya, sama-sama Bu. Ibu-ibu mungkin ada yang lain yang perlu kita bahas. Monggo, masih ada waktu. Terima kasih Bu Dwi Septianingsih. Jadi Ibu, jika masih ada yang ingin di-sharingkan atau didiskusikan terkait soal-soal yang dijelaskan oleh Ibu Heli tadi, silakan Ibu, kalau misalnya masih ada, silakan Ibu. Monggo Ibu, kalau memang masih ada yang belum paham atau belum jelas, kita sharing lagi, diskusi lagi. Ini Bu, untuk ruptur uteri ini sebaiknya soalnya jangan dibuat perut keras itu, Bu. Gitu ya, Bu Tidak ya. bisa Oke. dipalpasi itu ciri khas dari solusio plasenta. Solusi plasenta ya. Jadi kalau Oke, buat soal siap lagi Bu. Terima itu kasih dihapus. untuk masukannya. Ya. Teraba keras dan tidak bisa dipalpasi itu dihapus, Bu. Ya, siap. Itu ciri khas solusio plasenta, jadi tidak mengacau membuat rancu ya. Iya.
Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi perut teraba keras dan tidak bisa dipalpasi itu Dihapus ya. dihapus. Oke. Terima kasih, Bu, masukannya. Sama-sama. Kira cukup di sini, Bu. J, terima kasih, Bu. Semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-Ibu, jika sharing dan diskusinya cukup, izin Ibu, terima kasih buat Ibu Heni atas pemaparannya, Ibu. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang masih semangat untuk mengikuti bimbel ini, Ibu. Sama-sama, Mbak Fitri. Semangat terus ya, Ibu-ibu. Semangat pejuang kompeten. Ya, Harus sukses. Tahun ini harus lulus semua. Amin. Amin, Bu. Amin. Baik, jika tidak ada yang ingin di-sharingkan atau didiskusikan kembali, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup kali ya, Ibu. Bagaimana, Ibu? Apakah sudah cukup, Ibu-Ibu, untuk hari ini? Cukup, Bu. Cukup, Mbak. Cukup. Ya, terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Baik, sudah terima kasih sekali lagi Ibu-Ibu, Ibu Heni. Sama-sama, Mbak. Kalian selamat beristirahat. Saya izin Ibu-Ibu. Semangat terus Ibu-Ibu. Selamat beristirahat. Terima Ya, kasih. mohon maaf kalau ada salah kata, nggih, ibu-ibu semuanya. Iya, Bu, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya, Mbak Fitri.